Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Mevani Helmi dengan NIM 234103050023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi kepribadian. Kepribadian itu apa sih? Kepribadian adalah pola perilaku, pemikiran, perasaan, dan karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap individu, yang dimana membedakan dari orang lain. Kepribadian ini mencerminkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana dia memandang diri sendiri dan orang lain, serta bagaimana dia bereaksi terhadap berbagai situasi terhadap lingkungannya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian itu ada 3, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan sosiologi. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor ini faktor dari faktor genetik atau hereditas memainkan peran penting dalam membentuk aspek-aspek dalam kepribadian seperti temperamen, karakteristik bawaan dari orang tua itu bisa mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Kemudian yang kedua ada keluarga. Pengalaman awal dengan keluarga itu pola asuh orang tua serta dinamika dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Contohnya seperti kasih sayang, disiplin, pola komunikasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pengalaman sosial. Interaksi yang dengan teman, terus di sekolah dan masyarakat juga mempengaruhi kepribadian. Melalui sosialisasi, seseorang belajar nilai-nilai, norma, dan cara berinteraksi dengan orang lain yang berperan dalam membentuk aspek kepribadiannya. Kemudian yang keempat ada pendidikan dan pengalaman. Tingkat pendidikan dan pengalaman hidup yang dialami seseorang itu dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Orang yang terus belajar dan berkembang melalui pengalaman seringkali menunjukkan perubahan dalam pola pikir, nilai-nilai, dan perilakunya. Kemudian yang terakhir ada faktor situasional. Kepribadian dapat dipengaruhi oleh situasi dan peristiwa yang terjadi sepanjang hidup seseorang, seperti kehilangan, trauma, perubahan, status sosial, atau krisis kehidupan lainnya. Respon terhadap situasi ini sering membentuk karakter dan sifat kepribadian seseorang. Di sini saya akan mengkritik teori dari Alfred Adler. Penekanan dari teori ini, penekanan itu berlebihan pada rasa inferioritas. Teori Adler menekankan bahwa perilaku manusia terutama itu didorong oleh perasaan inferioritas dan upaya untuk mengatasinya. Beberapa kritikus juga berpendapat bahwa pandangan ini terlalu menyederhanakan kompleksitas motivasi manusia dan mengabaikan faktor-faktor lain seperti pengalaman emosional atau sosial. Kurangnya teori ini juga kurang memperhatikan faktor biologis. Teori Adler cenderung menekankan faktor sosial dan psikologis, sementara kurang memperhatikan faktor-faktor biologis dan pembentukan kepribadian. Selanjutnya itu konteks budaya terbatas. Adler lebih banyak fokus pada motivasi individual dan sosial dalam kerangka budaya barat, sehingga beberapa konsep mungkin kurang relevan dalam budaya dan lebih kolektivitas atau berbeda nilai-nilainya, seperti itu. Perbedaan pandangan di antara para tokoh dan ilmuwan psikologi tidak perlu dilihat sebagai kelemahan, melainkan sebagai kekayaan. Setiap perspektif kan itu menawarkan pandangan berbeda yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu. Jadi perkembangan ilmu psikologi kepribadian itu terus bergerak ke arah yang lebih integratif dan empiris, dengan pendekatan yang lebih memperhatikan konteks budaya, keragaman, serta faktor biologis dan sosial. Jadi pendekatan yang lebih holistik dan berbasis bukti memungkinkan kita untuk memahami kepribadian manusia secara lebih komprehensif. Baik, sekian yang dapat saya